put atau update itu kita perlu dua teman-teman untuk identifikasi datanya. Yang pertama ID, yang kedua data terbaru. Beda halnya dengan post. Kalau post kan kita ngirim data baru ya, kirim data baru nih, nama, email, password, KTP kita kirim ke database. Dan kalau ngapus kita cuma perlu ID data tersebut. Tapi kalau put itu kita ngirim datanya plus ngirim ID datanya, karena kita ingin mengubah data, dan data yang mana yang mau diubah itu dengan ID yang unik ya. Gue register. Nah ini dapat ya tuh datanya. Ini kan post nih, ini get udah reload sih ya. Nah ini kita mau ngupdate nih, kita perlu ini ID-nya, ID si A ini. Terus yang kedua kita perlu ngambil ngubah data terbaru kayak gitu dong. Nah update ini menurut gua bentuk API yang paling sulit ya untuk awal-awal ya, karena memang mempusingkan sebenarnya API update kayak gitu ya. Tapi pertama sebelum kita ke API update, gue pengen di sini ada tambahan lagi teman-teman. Jadi ada aksi lagi namanya update yang kita baru hapus ya. Misalkan di sini ada lagi namanya update. Saat gue klik update, nanti formnya keisi lagi ya, nama, email, password itu keisi lagi. Pengen gue kayak gitu. Oke. Terus nanti misalkan ini kan namanya A, gue klik update, nanti gue ubah jadi BBBB. Terus gue ubah emailnya jadi apa gitu, passwordnya gue ubah, KTP-nya gue ubah, terus update, nanti baru datanya berubah. Itu goals kita ya. Tuh. Tapi sebelum itu tadi ya, kita perlu masukin data ini ke sini by button update ya. Oke, ini gue setengah-setengahin aja. Nah, gue setengah-setengahin ya. Jadi kita pengen bikin ada aksi update. Ini gue tutup ya. Kalian bisa scroll di paling bawah, ini gue tutup ya, jadi biar nggak pusing liatnya. Ini juga gue tutup karena ini udah semua ya. Kita fokus di sini paling bawah, bawah ini ada hapus nih dulu ya. Kita bikin lagi namanya bukan hapus tapi update ya. Update, buttonnya jangan merah juga ya. Nah misalkan ini hitam ya, jadi dia nggak ada class name. Nah ini on clicknya kita ganti jadi handle update ya. Tapi kita bikin fungsinya dulu ya, kita belum punya fungsinya nih. Kita bikin fungsinya di sini ya. Misalkan const handle update, jadi ini handle delete, handle update ya. Ini sama kayak atas, ada user kayak gini ya. Kayak biasa kita konsol dulu ya si usernya. Nah gini ya. Kita bikin function namanya handle update, terus kita konsol. Coba dibuat dulu sama kalian, bikin function namanya handle update, terus bikin button namanya update ya. Oh ya, sekarang kita panggil ya, ini ganti jadi handle update. Nah gini ya, jadi on clicknya kalau yang atas kan handle delete on clicknya, kalau ini on clicknya handle update kayak gitu. Bikin kayak gini dulu aja, coba ya kemarin ya. Oke gitu, coba dibuat dulu nih handle update nya.
Ya, si user ini kan kita nyebutnya parameter ya, masih ingat ya. Jadi handle update ini kita membutuhkan parameter, nama parameter bebas ya. Ini gue ngasih nama parameternya user. Nah, kalau kita bikin function yang ada parameter, berarti saat kita panggil function tersebut, kita wajib membalikan sebuah argumen. Ya, kita lihat nih handle update ini dipanggil di mana. Kita scroll ke bawah. Ya. Nah, ternyata handle update-nya dipanggil di sini nih. Nah, kita panggil, dia membutuhkan data namanya user. Nah, user itu adalah dari sini. Gitu. Ya. Ini kebetulan namanya sama ya, gue samain. Ini user, itu user. Tapi ingat, ini tidak tergantung nama ya. Maksudnya tidak bergantungan. Gitu. Ini gue ganti jadi item juga boleh. Ini item. Berarti kan ini semua item. Ya item. Ya. Tapi ini gue samain biar nggak pusing ya. Jadi si user ini dari data yang kita mapping dari API. Gitu. Ini kan kumpulan data API nih. Ini. Ya. Terus kita mapping. Nah, si user ini kan objek ya bentuknya ya. Ini kalau gue buka konsolnya, gue nyalain si data ya, biar kelihatan muncul. Ini tebak, ini gue kasih komen ya jadi biar rapi. Nah, kita lihat nih datanya. Nih datanya kan area objek ya. Ingat ya materi area objek dulu. Kalau area objek itu datanya harus kita mapping kan, harus dipecah gitu. Objek si areanya harus dihilangin. Oke, di sini kita mapping nih si data titik map. Nah udah nih areanya hilang, kan ada objek nih, berarti kan sisa objek. Objek itu kan kurung kurawal ya, kurung kurawal, email, KTP, nama, password. Nah objek itu diwakilkan dengan user. Makanya kalau setelah return nih, di atas return di sini nih, gua konsol si usernya, nanti muncul dia bentuknya jadi objek, udah bukan area objek lagi. Tuh ya, ini data area objek, setelah di mapping dia bentuknya jadi objek tuh, areanya hilang. Nah si user inilah kita kirim ke parameter, kita jadikan parameter di sebuah function biar kita dapat datanya di atas kayak gitu. Jadi di parsing, dikirim, datanya dikirim. Kayak lu contohnya pengen ngirim paket ke misalkan keluar kota, ya pertama lu harus ngebungkus dulu kan. Nah ini dibungkus nih sama dia nih ya, dibungkus biar rapi. Terus habis itu lu perlu pergi ke pengiriman terdekat ya, layanan pengiriman JNE atau JNT kan. Nah dikirim lah sama dia ke sini gitu ya, datanya nyampe ke function yang atas. Oke nih udah gue terima nih data lu gitu, udah gue terima nih paket lu gitu. Sama dia dibuka dia bungkusnya ya, dibuka bungkusnya, udah dapat barangnya kan. Nah barangnya ini nih, objek ini, isi barang tersebut kayak gitu, kurang lebih analoginya. Tapi kan proses ini nah itu disebut dengan pet. Pet itu apa ya, kalau orang umum nanggapnya nyebutnya URL ya. Jadi kalau kita perhatiin nih website kita, ini kan ada /example kan. Ini kan URL yang kita buat kan di sini di app.jsx nih, atau pet ya kalau kita nyebutnya pet nih. Nah itu /users itu adalah API yang dibuat sama backend tersebut. Jadi API pun juga juga ada petnya kayak kita kan bikin website ada petnya kan. Ini pet product, ini pet about, ini pet kontak gitu kan. Nah API juga sama, dia ada petnya juga. Jadi spesifik nih, contoh nih gue punya pet product, ya udah API juga harus sama pet product. Nanti kalau gue punya halaman yang misalkan pet checkout, ya si backend juga harus bikin lagi tuh /pet checkout gitu. Jadi biar spesifik gitu.
Nah, itu namanya use gitu. Jadi karena kita users, ya berarti kita nembaknya ke users gitu. Ya. Nah, bedanya sama orang umum, biasanya kan kalau website kayak gini kan ya. Misalnya http facebook.com/product gitu kan. Atau tokopedia.com/products gitu. Products kan gini. Nah, bedanya kalau API itu biasanya gini. Sebelum /product dia ada /api/product. Nah, itu biasanya kayak gitu. Ini menandakan dari API. Biasanya ya, secara apa ya? Struktur bakunya kayak gitu. Jadi URL misalkan tokopedia.com yang /products itu buat user. Kalau /api itu buat api/product, baru api dari produk tersebut gitu. Tuh ya. Pusing nggak guys? Enggak ya? Ya, memang itu apa berkaitan tentang data sih. API kan itu sebenarnya data. Ini juga ngirim-ngirim kayak gini kan data juga ini. Gitu. Nanti deh ya gua kasih spill ya. Dibuat dulu. Ini handle update udah dibuat. Ya. Buat kayak gini juga. Di handle update-nya di konsol. Ini gua komen ya biar bersih. Ini juga yang sini gue juga komen biar bersih. Ya. Nih. Sekarang fokus di handle update-nya. Ini udah kita konsol nih. Sekarang kalau gua klik update, pasti kita nerima nih si data AA ini. Ya, dalam bentuk JSON objek ya. Kita update. Tuh. Si AA. Ada datanya gak? Di-create dulu datanya, di-create dulu. Masukin nama lu, email, password. Gitu. Bedanya sekarang kita API-nya berbeda nih kan. Kalau kemarin kan API-nya gue kirim ke lu kan. Jadi yang lu bikin ada juga di gua. Tapi kalau sekarang karena API-nya berbeda, ya lu nge-klik ke diri lu sendiri gitu. Setiap dari kita beda-beda datanya. Gitu. Ya. Jadi kalian nih buka dulu nih website ini nih, crud.com. Ya, ini gua kirim. Ya. Ini pasti ini beda nih, URL pasti beda. Dari kita pasti beda-beda. Nah, ini lu copy, terus lu ganti tuh URL-URL yang udah lu buat. Gitu. Agar data yang lu buat itu nggak dilihat sama gua gitu. Begitupun gua buat data ini, ini pasti nggak ada di lu karena kan beda API. Gitu. Ya. Coba di create dulu satu data aja. Terus habis itu ada aksi, klik update, nanti dapat nih tuh si user ini. Gitu. Passwordnya juga ada. Gitu. Ya, udah belum dibuat? Gitu. Udah? Udah dapat konsolnya, data yang kalian buat. Ini udah ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen ngeset datanya ke sini nih. Saat gua klik update kan ya. Itu datanya muncul di sini. Ya. Langsung autofill gitu. Langsung otomatis keisi. Nah, gimana caranya? Gampang teman-teman. Kalian panggil aja di sini formic, terus set values, gini, terus kurung, ya kurung biasa, terus kurung kurawal, enter, gini, formic titik set values, kurung, terus kurung kurawal, enter. Tuh. Terus di sininya. Sekian. Ya.
Coba dibikin kayak gitu dulu. Udah ya, kalau udah tinggal gini aja, titik-titik 3 kali terus user, dah itu doang ya, titik 3 kali terus user koma. Ini kalau gua hapus terus gua update, tar ya, kenapa tidak masuk, tar ya, gua coba debugging dulu. Udah pede-pede ya nggak masuk. Email nama gue tahu ya, benar udah begini benar ya, biarin aja. Terus giniin dulu deh, pelan-pelan ya, giniin dulu nggak apa-apa ya. Formic titik set values kurung terus kurung kerawal terus titik 3 user. Ini ada koma ya, jangan lupa kasih koma di belakang, dibikin kayak gini. Sudah? Sudah belum? Nah, titik 3 itu artinya titik 3 itu ada di structuring ya. Di structuring. Ntar gue bikin komentar di sini. Ya. Itu artinya di structuring. Ya. Jadi sederhananya sebenarnya user ini kan kalau kita lihat user itu fieldnya ini ya. Ini gue bersihin lagi, terus gue klik update lagi. Kan fieldnya itu ada email, ada KTP, ada nama, ada password ya. Yang mana nama field ini nih itu sama dengan nama field kita ya. Jadi artinya di structuring, gue tuh berusaha masukin user ini langsung semua ke Formic, langsung gue set kayak gitu ya, langsung gue set. Jadi biar semua nilai user yang ada di sini nih di JSON user atau objek user itu langsung masuk semua ke Formic. Oke, kalau gue nyalain lagi nih konsol Formicnya, dia isinya sama persis kayak user tuh, emailnya sama, terus KTP-nya sama, namanya sama, passwordnya sama, ID-nya sama gitu. Karena biasanya itu programmer masukinnya satu-satu. Ini kalau tanpa destructuring ya. Ini kalau tanpa nih gue contohin. Kalau tanpa destructuring kayak gini. Ya. Kita punya field nama, berarti kita ngambil dari user titik nama. Terus kita punya field namanya email, berarti user titik email. Kita punya field namanya password, berarti user titik password gitu. Terus kita punya KTP, berarti KTP user titik KTP. Nah ini kalau tanpa destructuring kayak gini, manual ya. Jadi kalau kita punya fieldnya, ini kan kita kebetulan cuma punya fieldnya cuma berapa, 1, 2, 3, 4. Kalau ada 40 gimana, capek kan kita ngetik sampai 40 gitu. Iya, ini kebetulan 4 doang, tapi kalau fieldnya banyak, nah pegel tangan, buang-buang waktu gitu doang kan.
gitu ya. Tapi kalau pakai destructuring mau 100 juga nggak masalah, cuman gini doang, titik-titik user, artinya kita masukin semuanya, semua user itu ke Formik gitu ya. Hasilnya sama aja nih, ini kalau gue nyalain Formiknya sama aja tuh, sama aja kayak kita pakai yang destructuring di atas gitu ya. Tapi ya kalau ini udah tinggal gini doang, simple banget ya. Ini kalau gua klik update tuh, Formiknya sama kayak user tuh. Kan udah deh gitu. Udah dibuat kayak gini destructuring. Oke ya, kalau udah ini gua konsolnya gua komen jadi biar bersih ya. Ini juga gua komen dulu biar bersih aja ya. Ini gua hapus ya, jadi bersih nih semua. Nah sekarang di inputan ini nih kita kan ada name nama, terus on chain, Formik, handle chain ya, terus ada placeholder ya, ditambahin di bawahnya ini, di bawahnya placeholder. Sebenarnya bebas ya peletakan di mana aja, cuman kita silakan tambahin namanya value. Value ngambil dari Formik, samain kayak nama ya. Nah ini kan name nama nih, samain dengan nama fieldnya, Formik titik values titik nama tuh. Sekarang ada isinya ya kayak gitu. Sama juga dengan di mana nih, di email sama value, berarti Formik titik values titik email, sama nih dengan ini tuh, ada namanya coba ya, titik values titik nama terus titik values titik email gitu ya. Sama dengan ini juga, value Formik titik values titik password tuh ya, jadi auto filled ya. Ini juga sama, berarti Formik titik values titik ktp. Kenapa nih, ntar ya gua debugging dulu. Oh nggak bisa lagi, ya udah deh yang KTP nggak usah deh ya, yang KTP nggak usah dulu, ini aja nih nama, email, password ya. Jadi sesuaikan nih Formik titik values titik nama itu sesuaikan dengan fieldnya masing-masing ya. Ya ini kan kita ngasih fieldnya email nih, name email, berarti Formik titik values titik email, terus password ya, berarti Formik titik values titik password kayak gitu ya. Kalau udah kayak gitu, saat kita klik update so langsung autofill. Nggak bisanya gimana tuh, values ada S nya ya, values. Nah kayak gitu, ininya value tapi di Formiknya values ya tuh. Sekarang udah autofill kan saat kita klik update. Nah, tapi masih ada yang kurang, harusnya buttonnya bukan register tapi update, betul gak? Karena kesannya kayak kita bikin akun baru padahal kita mau update ya. Bikin user bingung, kok gue register lagi, kan gue udah register, udah daftar gitu. Nah, gimana cara bikin biar registernya itu berubah namanya? Ini berubah nama aja, gampang teman-teman ya. Di register ini nih kita tambahin di sini kurung kurawal Formik titik values titik id titik underscore id, karena tadi kan underscore ya. Kalau ada id-nya perbarui, kalau nggak ada id-nya register gitu logikanya ya. Jadi artinya kalau values id-nya ada, kalau dalam Formik ada id, maka ganti namanya jadi perbarui.
Kalau misalkan dalam formik nggak ada ID, jadi register. Karena tandanya kalau ada ID, dia pengen ngupdate. Kalau nggak ada ID, dia bikin ulang. Kayak gitu. Betul, betul. Itu maksudnya. Udah masuk ya logikanya ya? Tuh. Ini kalau gue refresh, nah tuh masuk tuh. Ini kalau gue refresh, tuh register tuh. Ya karena nggak ada ID. Gitu. Ini gue nambah lagi nih BBB. Ya, gue tambah lagi. Terus register. Tuh. Bentar ya, gue ngambil makanan dulu. Halo, di mana Pak? Halo, di mana Pak? Iya, di mana? Di iya, titiknya di warung Bu Ida. Warung Ibu Ida. Warung Ibu Ida itu warung yang warna kuning. Iya, sesuai titik. Heeh. Oke. Aduh, sorry guys.
Mana sih Ika kok keluar? Ika mana? Masya Allah, kenapa? Ya, ini kalau gue bikin data lagi nih keluar nih BBB. Ya, BBB. Ini kalau gue klik update pasti sekarang yang BBB. Tuh. Gitu. Terus buttonnya juga jadi berubah jadi perbarui itu. Ya. Gitu. Dari API-nya, database memang udah mengenerate ID. Gitu. Jadi bukan kita. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang gimana caranya saat kita klik perbarui? Ini kalau gue klik perbarui datanya malah nambah nih. Ya, ini gue coba nih, gue klik. Ntar, ini kenapa nih? API-nya error. User 500. Ntar ya gue lihat. Oh, karena ada ID-nya nih pasti. Jadi 500. Coba kalau gue refresh, ya gue testing dulu. Oh ya, karena ada ID-nya. Ya, jadi nggak bisa tuh langsung ini ya. Jadi kalau gue update nih si CCC, gue pengen ketika gue perbarui dia ngehit API lain, ngehit API update, bukan ngehit API post. Ya, karena yang sekarang saat kita klik perbarui masih ngehit API post, jadinya error. Gitu. Harusnya kita ngehit API update. Ya. Nah, gimana caranya? Pertama kita telusurin dulu button update ini dia fungsinya yang mana. Ya, kita telusurin buttonnya. Mana nih? Update. Nah, ini ya. Perbarui register. Ya, ini ada ID maka namanya berubah jadi perbarui. Kita lihat. Oh, dia on kliknya ke sini nih. Formic titik handle submit. Dia ke sini. Ya. Oke, kita telusuri ini ke Formic nih. Formic titik handle submit kan berarti Formic yang on click ya. Yang di atas. Oh, sorry, bukan on click, on apa ya? Yang ini nih. On submit nih, ini. Dia ngejalanin ini nih. Saat kita klik perbarui dia ngejalanin ini. Ya. Gitu. Nah, kita sekarang bikin function lagi. Bukan get data lagi ya. Ini kan kita ada get data, kita bikin post data. Ya. Const post data kayak gini. Ya biasa raw function. Nah, post data ini kan kita ada Axios ya, Axios sampai sini, sampai catch itu kita cut ya, cut itu Ctrl X ya, mau di cut boleh, mau Ctrl C atau di copy paste juga boleh ya. Misalnya ini gue copy paste, gue pindahin ke sini gitu, gue pindahin, yang ini hapus ya, ini di Ctrl C paste sini, terus yang ini hapus ya. Jadi kita pindahin aja ke dalam function biar nggak kepanjangan ya. Terus kita panggil post datanya ke sini ya. Nah, coba dibuat kayak gini dulu deh sebelum kita masuk ke update. Tinggal di cut aja.
gue sambil makan. Gimana, udah jadi bingung kayak gini? Dipindahin ke pos data udah. Terus pos datanya masukin ke sini, dipanggil. Oke. Nah, di pos data gue ada lupa nih, tambahin values di sini. Terus ini juga values di sini. Nah, gitu. Ya. Karena buat dipakai di sini nih. Tambahin ini aja. Nih, kalau udah tinggal ditutup dulu nih. Ya, ini ada kayak arrow ke bawah buat dikecilin lah istilahnya, biar lebih rapi. Ya. Kita bikin lagi namanya cons update data. Sini. Update data sama kayak atas modelnya ya. Ini values ya, terus row function kayak gini sama. Nah, kayak gini. Nah, cons update data kurung values terus row function kayak biasa. Emang banyak. Ya, apalagi nanti jadi programmer lebih banyak lagi kan codingannya, puluhan ribu baris. Ya, dibuat dulu kayak gini, row function cons update data. Jadi ini function yang akan kita panggil di sini nantinya. Ya, jadi gue akan bikin perkondisian kalau formic ada ID sama kayak register modelnya. Kan kalau button register tadi kalau ada ID ubah jadi perbarui, kalau nggak ada register. Ini juga sama. Kalau ada ID hit API update data, kalau nggak ada ID hit API post data. Loginnya kayak gitu nanti. Oh sorry barusan. Oke, gitu ya. Jadi logiknya sama kayak button. Kalau button kalau ada ID dia ubah jadi perbarui, kalau nggak ada ID-nya dia ubah jadi register kan. Nah ini sama di sini. Kalau ada ID dia hit API update data nih, hit function ini. Kalau misalkan ada ID, nggak ada ID dia hit post data. Logikanya gitu nanti. Kayak gue pisah jadi biar lebih simple. Ya. Nah di function update tadi isinya apa? Sama aja kayak yang di post Axios ya. Sekarang bukan post lagi tapi put. Gini. Ya. Axios titik put. Bukan Axios titik post tapi put. Ya. Terus di dalam kurung kita kasih backtick, bukan petik ya, beda. Kalau petik kayak gini bentuknya.
dia di samping enter kan kalau di kalian. Tapi ini pakainya backtick. Backtick itu yang di samping angka 1. Kayak cacing gitu tuh. Gini. Ya, dikasih backtick. Ya. Bentuknya beda tuh. Kalau backtick kayak gini bentuknya. Tapi kalau petik itu dia lebih tebal gitu. Dia lurus dan lebih tebal. Kalau backtick dia miring tuh. Kecil, tipis. Gitu, dikasih backtick. Ya. Nah, di dalam backtick ini apa? Itu adalah URL API kita. Ini kita ambil aja dari post data ya, karena sama. Ini nih, dari users ya sampai nih HTTP. Backtick ini petiknya nggak usah di ke bawah ya, hati-hati. Petiknya nanti ke bawah. Ya nggak usah. Kita copy aja tuh URL-nya nih. Dari HTTP sampai users. Ya, kita copy dari yang atas. Terus kita taruh di sini. Nah, gini tuh. Access titik put, URL-nya sama, bedanya pakai backtick. Gitu. Ya. Ini kalau gue rapin kayak gini. Ini jadi 2 baris nih, jadi URL-nya di bawah. Ini 1 baris doang, tapi kepanjangan dia. Ya. Nah, dibuat kayak gini. Nah, kalau udah dikasih kayak gini URL, kita tambahin lagi namanya den di sini di ujung. Ya kalau nggak di bawahnya deh kasih den. Ya, den kayak biasa ya. Kan kita juga udah biasa kan bikin den kalau berhasil ya. Tapi ingat ya, di ujungnya nggak boleh ada titik koma. Kalau dikasih titik koma error. Ya. Jadi di ujung kurung ini nggak boleh ada titik koma. Ya. Di sini di bawahnya titik den. Ya kayak biasa ya. Ini kayak ini nih. Den kayak gitu. Den ya. Kurung-kurung ya, res, row function. Ya. Terus kita konsol aja si resnya. Ya. Kita pengen lihat respon kalau berhasil apa. Terus bawa lagi ada catch kan. Kurung-kurung error ya. Kalau error kita pengen lihat nih errornya apa gitu biar kelihatan. Nah kayak gini. Kayak biasa di den terus di catch. Ini kalau gua rapihin kayak gini. Gimana, apakah udah dibuat kayak gini? Oke. Nah, seperti yang gue bilang di awal, put itu gabungan antara post dan delete. Ya, artinya kalau post dia kan butuh values ya. Dan kalau delete dia butuh ID. Nah, di put itu kita dua-duanya. Kita butuh ID, kita butuh values atau data terbaru. Kayak gitu. Ya. Jadi gabungan. Makanya kalau kalian mau lebih ini ya, memang ini bikin pusing, cuman gua harap kalian coba lebih detail lagi. Kita lihat satu-satu ya. Ini kalau di delete, ini delete kemarin kita ini ya,
pengen ada hiasannya nih, makanya kayak gini kelihatan pusing ya. Ini kita kopas juga dari ChatGPT kemarin. Ini kalau kita lihat nih di sini, kita pakai backtick juga, di belakangnya ada ID. Tuh, ada ID. Nah, sama di put juga ada, di update sini juga ada, di belakang sini. Ya, ID-nya bukan dari user tapi dari values. Gitu. Valuesnya dari mana? Dari Formic. Gitu. Jadi ini cukup pusing ya. Kok bisa dari Formic? Karena kan tadi kita nge-set Formicnya di sini. Ya, udah masuk ke Formic gitu. Ya. Kita coba dulu di paling ujung setelah users kita kasih slash, ya slash, terus kurung dolar, yang dolar itu shift 4, terus kurung kurawal, isi masukin values titik underscore ID gitu ya, kayak gini. Kita masukin ID-nya ke URL ini ya, itu baru ID-nya. Terus tadi kan gue bilang kita perlu masukin datanya juga. Nah, data itu kayak post. Nah, dia bentuknya kayak gini tuh. Jadi setelah petik dia ada koma. Koma terus datanya nih, si values. Ya udah kita masukin juga di sini. Setelah petik, setelah backtick kita koma terus values. Nah, gitu. Itulah yang gue bilang gabungan. Ini delete, kalau ini post kan. Kalau put gabungan ID dan values. Gitu. Ini gue perbesar deh, dapat nggak ini. Nah, ya, biar lebih nyaman. Pasti kalian pusing. Gue dulu belajar ini ya, waktu semester apa ya? Semester 2, semester 3 lah. Belajar ini sendirian di YouTube waktu itu. Muntah-muntah gue ya. Pusing yang pusing. Makanya dari dulu tuh gue selalu ngindarin yang namanya data. Karena gue tuh dulu anaknya UI banget, makanya gue fokusnya ke UI. Tapi setelah kesini-sini jadi sadar gitu, ternyata data tuh emang sepenting itu. Makanya gue gue niatin kuat, gue harus belajar data nih. Karena emang sepenting itu dan sebagus itu data tuh buat kedepannya. Gitu. Tapi itu taruhannya pusing, pusing banget. Demi masa depan. Gitu. Udah mandul tutorial di YouTube cepet-cepet banget lagi ngejelasinnya. Buset, gue nonton sampai 4 kali tuh, gue ulang-ulang terus, gue ulang-ulang aja. Tapi kan bisa gue diemin kayak gini kan, terus lu kalau pusing langsung nanya gitu. Iya, emang taruhannya pasti ngantuk. Ya udah dibikin kayak gini. Nah, kalau udah tinggal dipanggil di sini nih, ya di sini update data gitu. Terus ini values, udah ya. Tapi sekarang kalau kita ngeklik button itu yang di bawah, itu kita ngehit dua-duanya nih, post sama update, pasti error karena pusing. Bener gak? Ini jadinya mau ngupdate apa mau ngepost nih gitu. Ya,
Nah, kita kasih if else. Nah, inilah fungsinya if else di sini. If jika values ada ID, nah, kita pakai yang update. Gitu. Kalau nggak ada ID-nya, kita pakai post. Nah, gitu logikanya. Ya. Gitu. Mudah dan menyenangkan, bukan? Tuh, sudah dibuat kayak gini. Oke, kalau udah kita pindah ke website. Ya. Ini gue coba testing di gue dulu. Gue inspect. Ya. Ini CCC gue ubah nih jadi ini update. Ya. Ini update. Sekarang gue buka network, gue perbarui 500 coy. Bentar. Bentar ya, ini kenapa ya? Nah, gue debugging dulu. 2E user API-nya nggak bisa. Ini put. Karena gue ngeliat dokumentasi dulu. JSON resource ID. Ini slash ID. Bener, ini resource-nya. Ini slash ID. With the JSON payload. Oke, gue coba ya. Ntar, sabar dulu. Gue mau sedikit. Nih, cons. Oke, kalau gue panggil di sini jadi PY. Sip, tuh bisa. Ini kalau gua refresh, CCC berubah jadi ini update. Tuh. Ya. Nah, jadi kenapa nggak bisa? Karena saat lu ngirim biasa nih, langsung values, lu kirim values nih, itu dia ada ID-nya di sini di dalam payloadnya. Jadi payload itu yang kita kirim. Ya, gue jelasin dulu ya. Ini gue masih pakai values, ya. Tadi kan 500 ya. Ini gue update lagi nih si BBB, gue update misalkan jadi Zainul. Ya, ini gue hapus nih networknya. Terus gue perbarui 500. Kenapa? Karena pilot itu yang kita kirim, teman-teman. Yang kita kirim ke API-nya. Isi dari isi values nih. Ini. Ya, ke API ini kita ngirim ini. Nah, yang kita kirim itu ada di values. Ada di payload. Tuh, ini yang kita kirim. Ada email, ada KTP, ada nama, ada password, ada ID. Nah, ternyata si developer backend-nya dia nih, si curut-curut ini, itu tidak boleh memasukkan ID. Gitu. Jadi saat update itu hanya boleh memasukkan value-nya aja, ID-nya nggak boleh. Karena ID-nya sudah diwakilkan di URL. Gitu. Ya. Makanya ID ini harus kita hilangkan dari API, dari values. Sebelum kita kirim ke API, ID ini harus hilang. Jadi yang ada cuman email, KTP, nama, dan password. ID-nya nggak ada. Gitu. Gimana cara hilanginnya? Cara hilanginnya kayak gini. Cons underscore ID. Kenapa underscore ID? Karena kan ini underscore ID ya. Terus koma
titik 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 PY. PY ini apa ya? PY ini kepanjangan dari pilot. Jadi programmer sering nyingkat pilot itu PY. Gitu. Terus sama dengan values. Artinya, kan values kan tadi isinya banyak ya. Ada email, KTP, nama, password, dan ID. Jadi artinya kita nyuruh dengan kode ini, tolong dong si ID di tackle, di take out gitu. Jadi ID dihilangin, dan setelah ID dihilangin balikin jadi PY gitu. PY inilah yang kita panggil di sini gitu ya. Payload. PY sekarang kalau gue enter nih, ya ini ada ID-nya ya. Ini kalau gue perbaruin tuh, ID-nya jadi nggak ada gitu. Jadi iya, sebenarnya ini bukan PYL, ini lu bebas namanya apa, misalkan Noel nih, boleh aja. Ini namanya boleh. Jadi ini tuh apa ya, artinya balikan, variabel balikan gitu. Lu mau variabel balikannya apa? Kalau sama-sama values kan error, bingung kan dia bacanya mau mana, yang ini apa yang ini gitu. Nah, gue pengennya ini PY. Kebanyakan programmer PY namanya. Jadi variabel terbaru setelah nilainya di tackle, di take out gitu. Gitu. Nah, sekarang coba lu update. Lu klik register perbarui. Terus cek di network, console network, itu pasti 200. Kalau lu refresh pasti nilainya berubah. Ini kalau gua refresh nih, BBB berubah jadi Zen. Tuh. Oh, oke. Nah, ini. Satu tahun aja fokus ngoding, belajar, pasti bisa, gue yakin. Tapi itu 1 tahun harus benar-benar spend terus, fokus. Ya itulah pantangannya. Gimana tuh caranya tuh? Bukan, maksud gue, lu stay kerja tetap kerja, tapi lu benar-benar harus ekstra memberikan waktu lu, memotong waktu istirahat lu itu buat belajar. Itu maksudnya. Setahun, cukup setahun gue buat belajar. Enggak, gue dari semester 1 udah start sampai semester 3, kan setahun tuh gitu. Jadi dulu gue juga ada yang gue korbanin. Dulu kan semester awal kan harusnya kita berteman ya sama teman-teman kampus ya, kayak nongkrong apa makrab gitu gitulah, pokoknya kegiatan-kegiatan gitu. Itu semua gue gak ikut. Ormawa segala macam gue gak ikut. Nongkrong sama teman-teman kampus gue gak ikut. Sampai dulu di apa, dicap apa, sok ngambis lah, si paling ngoding gitu gitulah pokoknya, kupu-kupu, pokoknya dicap kayak gitulah kata gue. Ya emang itu kan pantangannya kan gitu. Terus kalau datang ke kampus selalu telat karena guanya begadang malam kan belajar gitu. Itu yang gue terima dulu ketika belajar selama 1 tahun full itu. Ya ada pengorbanan ya pasti, tapi kan semua terbayar kan saat lu udah bisa kan. Lu nggak usah jauh-jauh sampai kerja deh, lu bisa, lu ke kampus terus ngeliat ngapa teman-teman ngeliat perubahan drastis lu, akhirnya lu bisa ngoding aja, itu udah suatu hal yang membanggakan loh.
Iya kan, akhirnya nanti lu dilirik dosen, ih kamu bagus, kamu ngerti loh tentang fungsi ini, tentang itu segala macam, itu udah membanggakan loh. Apalagi lu kenal gua, nanti kalau gua ngeliat perubahan drastis dalam diri lu kan bisa gua ajak kan, nanti gua ada pekerjaan yang berlebih kan bisa gua lempar ke lu gitu kan. Iya, kalau dulu kan gua nggak ada relasi ke situ, gua ngeplay sendiri, gua sampai bolos kuliah, gua sampai dosen nggak kenal gua gitu pokoknya, ya sendiri gitu. Tapi kan kalian udah kenal gua, udah kalian tinggal fokus belajar aja itu. Nanti kalian present ke gua nih, kak gua bikin project ini pakai ini lu jelasin, udah selesai kan. Keuntungannya lu ada relasi tuh. Kalau di BSI siapa yang mau gue jadiin relasi, orang cuttingnya juga bahasa politik, bukan IT. Iya, nggak ada yang bisa jadiin relasi gitu. Lanjut dong, udah bisa belum? Noel bisa gak? Bisa ya, bisa, tapi harus di refresh kan. Betul, betul banget ya, baru gue pengen nambahin itu. Nah, udah kebayang kan logik lu sekarang. Bagus. Oke, untung gue record aman lah gitu guys. Nah sekarang kalau gue ngupdate lagi nih, sekarang yang si AA gue ganti jadi Zainul 2, terus emailnya gue ganti jadi misalkan Zainul Ganteng, terus gue perbarui tuh, berubah langsung, nggak perlu di refresh ya. Nah kayak gitu. Nah kalian cobalah ulik-ulik nih, ini CRUD udah bisa nih, ngepost udah, ngapus udah, delete udah. Coba kalian implement di website kalian. Misalkan kalian pengen bikin e-commerce, bikin toko, coba bikin. Ini kan cuman user gini doang gitu. Nanti kalian masukin nama produknya, harganya, terus kalian mau misalkan ada diskonnya, berarti harga dikurang diskon berapa tuh kan rumusnya. Misalkan diskonnya 3%, berarti kan 100 dibagi 3 kan 0,3, berarti 0,3 dikali harga berapa terus dikurangin kan gitu, jadi diskon. Terus misalkan kalian kasih deskripsi barangnya, termuncul kartnya gitu. Nah cobalah pokoknya dibuat lah, latihan gitu. Iya, kan ini codingannya udah ada nih, kalian coba implement ke tempat lain gitu. Karena gini, apa ya, lu nggak akan dapet ilmu di IT, lu nggak akan paham tentang coding kalau lu belum nyelesain error, serius. Karena kalau misalkan lu ngoding selalu nggak error, malah itu pertanyaan, lu belajar apa gitu. Sebenarnya dari error-error itulah sebenarnya lu dapat banyak pelajaran kayak gitu. Makanya lu coba praktekin gitu. Ya kayak kita belajar bahasa Inggris, kalau pengen mau jago kan kita harus praktek kan, harus speaking terus kan. Sama, bedanya ini bahasa pemrograman, prakteknya di project kayak gitu. Lu bikin banyak project kayak gitu. Understand? Oke, okay. Good job. Itu ya, ada pertanyaan di sini atau masih belum pusing? Oke. Okay.